Di Jepang tidak ada. Coba dulu tidak ada. Alhamdulillah. Di Arab Abu Dhabi bisa Al Burj Khalifa, tidak ada. Al Sobat tidak ada. Semuanya berjalan lancar karena tidak ditunda-tunda, sobat. Dan sekali lagi saya kalau bilang tadi saya belum merokok, alhamdulillah sekarang saya sudah berhenti merokok karena saya melihat langsung pasien-pasien. Jadi menurut saya buat teman-teman yang niat beneran berhenti merokok, dari sekarang Anda percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Loversku, welcome back to YouTube. Kembali bersama aku, Nadia. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Oke guys, di video kali ini aku bakalan reaction dari requestan kalian guys. Jadi ada beberapa yang request aku udah tulis. Nah ini salah satunya request tentang video dari channelnya Stand Up Indo. Aku nggak tahu guys ini channel tentang apa. Dan ada yang request yang juga ini guys, episode 16 monolog gue Tretan Muslim. Di dalam tubuh saya ada naga. Guys, langsung aja sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu Stand Up Indonya. Klik mana guys? Oke guys, langsung aja kita ke videonya, nonton sampai habis ya guys. Langsung aja kita klik. Oke, ini siap. Oh ini nih Tretan. Halo, saya Tretan Muslim dan inilah monolog gue. Monolog gue Tretan Muslim. Kalau nggak ada stand up komedi jam segini, saya sedang berada di rumah sakit Dr. Sutomo, mungkin rumah sakit Muhammadiyah. Kenapa? Sedang menensi pasien atau ngasih obat ke pasien. Karena tanpa stand up komedi saya adalah mahasiswa D3 keperawatan. Alhamdulillah. Tahun 2009 sampai 2012 saya kuliah keperawatan dan 2012 ketemu stand up komedi, alhamdulillah hidup berubah. Tapi saya akan cerita sedikit soal saya di dunia keperawatan. Kalau kalian bertanya apakah 3 tahun kuliah ada manfaatnya? Tidak. Kirain ada. Tidak ada sedikit pun ilmu D3 keperawatan yang saya dapat. Yang saya dapatkan hanyalah ilmu nensi darah dan ngukur tekanan nadi sama suhu, itu doang. Tapi kalau ilmu kesehatannya tidak dapat. Cuma saya mendapatkan banyak pelajaran hidup saat saya kuliah keperawatan. Salah satunya pelajaran hidup yang saya dapat. Kalau Anda sakit, Anda harus miskin banget atau kaya banget. Di tahun segitu belum ada BPJS. Adanya adalah masyarakat miskin, bantuan untuk masyarakat miskin, atau Anda kaya banget. Jadi kalau Anda menengah-menengah, Anda nggak dibantu pemerintah, juga nggak punya duit juga buat bayar. Iya sih. Saya cerita kisah sedikit. Ini kisah sedih ya. Tolong kasih backsound Sedih. resmi up ya. Saya teringat ada seorang pasien cewek di rumah sakit Surabaya. Itu dia 2 hari di ruangan, infusnya habis nggak diganti. Ya Allah, kasihan. Saya nanya, Mbak, ini gak ada yang ganti, Mbak? Ini keluarganya katanya, suaminya pergi. Jadi buat susat, suami bangsat. Istrinya Mbak yang di rumah sakit Suwandi tahun 2012, Anda bangsat Anda. Istri Anda tensinya 90, Anda tinggal, infusnya nggak diganti, bahkan Marimas Cincau aja nggak ada. Saya melihat di situ, itu pasien dulu belum ada BPJS, itu pasien tidak punya, tapi nginep di rumah sakit di kamar yang berbayar. Aduh, gimana Mbak, itu, ini guys? udah sehari loh Mbak. Saya jaga malam, besoknya saya jaga siang, tetap nggak ada yang ganti infus. Saya nggak riak ya. Saya bukan Mbak Imwong dulu, tapi saya sebelum Mbak Imwong menolong orang, Saya dulu. saya sudah menolong di rumah sakit Suwandi. Saya ganti infus. Saya tahu nggak harga infus berapa? Hanya 19.000. 19.000 2 hari. 2 hari nggak ada yang ganti. Apakah Menteri Kesehatan tahu? Tidak, karena dia tidak di Suwandi waktu itu. Dari situ saya mengambil kesimpulan, kalau Anda tidak kaya, kalau Anda miskin, Anda masih dibantu. Kalau Anda kaya, Anda bisa bayar. Kalau Anda menengah, itu yang repot. Guys. Ya kan? Saya melihat, ya Allah, kayaknya sejak itu saya harus menjaga kesehatan. Oke?
Selain Di itu, Bandung salah juga. satu fenomena yang saya lihat adalah Anda kalau ke rumah sakit, ke UGD terutama, jangan pernah sendirian. Apalagi di rumah sakit swasta. Apabila Anda ke rumah sakit swasta, ke UGD dalam keadaan darurat sendirian, mending Anda meninggal aja. Ya Allah. Karena apa? Saya melihat dengan mata kepala sendiri ada seorang mas-mas sesak nafas masih dimintain KTP. Ya Allah, iya sih betul. Karena apa? Saya tidak menyalahkan rumah sakit. Karena kalau rumah sakit tidak minta KTP, nanti nggak ada yang Iya, bayar, nggak ada yang betul. bertanggung jawab. Benar Ada sekali tindakan rumah sakit. administrasinya. Tapi apakah tidak lebih baik ditunggu dulu sampai tenang? Kenapa mas-mas itu saat ngos-ngosan diminta KTP? KTP-nya Pak. Begitu, saya melihat. Ya Dari situ Allah, saya emang ada sih dua agak-agak kesimpulan. ya. Saya kalau nggak bekerja keras, jaga kesehatan. Betul. Ya begitu. Saya melihat langsung fenomena seperti Jadi itu. rumah sakit emang Ada aja satu ya, fenomena guys. lagi. Ini salah satu pelajaran yang membuat saya berubah. Saya dulu sempat menjadi perokok dan sekarang sudah tidak menjadi perokok. Alhamdulillah. Gara-gara saya melihat langsung pasien-pasien umur 30 tahun, 40 tahun itu sudah batuk darah. Batuk darah malam-malam kebangun dia batuk-batuk darah. Apakah saya kasihan dengan pasien? Tidak. Karena emang Saya dia kasihan sama yang nunggu. Keluarganya, istrinya. Ngerokok. Yang harusnya nonton Ikatan Cinta. Meskipun belum ada 2012. Pasti Tapi ada treatment Cinta bakal Fitri lama, guys. 2012. Istrinya, keluarganya yang harusnya di rumah. Nungguin Anda orang egois. Maka saya nggak benci perokok. Kalau Anda perokok bisa berangkat sendiri ke rumah sakit paru. Bisa bayar sendiri di rumah sakit paru. Boleh Nggak merokok. usah ditungguin keluarga, saya respect sama Anda. Iya. Tapi bangsatnya perokok adalah, dia bilang gini, nggak apa-apa ini badan-badan gue. Memang badan Anda. betul. Tapi Anda Nanti nanti oknamnya ngerepotin yang jaga orang. siapa? Ya keluarga Anda. Betul. Ya kan? Saya sebel lagi sama perokok bukan karena dia menularkan Asap. asap rokoknya jadi negatif, bukan. Saya sebel sama perokok karena Indonesia ini menjadi terhambat pembangunannya gara-gara kulinya sebat dulu. Ya betul. Gak cuma kuli, semua industri kreatif, semua stand up komedian, apabila kita ingin bekerja, sebat dulu. Mau tidur sebat Dan dulu. gobloknya Demam adalah sebat dulu. kita yang tidak merokok mengalah sama satu perokok. Ada satu kisah waktu itu orang mau ke bandara. Kita mau ke bandara. Sebat dulu bangsa. Dan 5 orang tidak merokok bisa ngalah Ya, sama betul satu perokok. sih, Kita betul. tidak Kenapa ya mengerti. begitu ya? Ya kan? Wajib. Tapi alhamdulillah saya berhenti merokok selain karena takut radang paru-paru dan lain-lain, karena saya tidak mau menghambat pembangunan Indonesia. Di Jepang tidak ada. Coba dulu tidak ada. Alhamdulillah. Di Arab Abu Dhabi bisa Al Burj Khalifa, tidak ada. Al Subat tidak ada. Semuanya berjalan lancar karena tidak ditunda-tunda. Sobat. Dan sekali lagi saya kalau sebat, bilang ya tadi saya Allah. belum mau merokok, alhamdulillah sekarang saya sudah berhenti merokok karena saya melihat langsung pasien-pasien. Jadi menurut saya buat teman-teman yang niat beneran berhenti merokok, Dari sekarang. Anda percuma. Ada paru-paru rusak, apa gambar bibir monyong semua tidak berguna. Kalau Anda memang beneran berhenti merokok, Anda ke rumah sakit paru, Anda lihat pasien-pasien itu. Makanya bungkus rokok jangan gambar paru-paru rusak, tapi gambar istri sedih. Gambar ibu Anda tidur di lorong-lorong rumah sakit karena ada miskin, tidak punya uang untuk bayar rumah sakit mahal. Rokok gambarnya anak kesepian, anak narkoba gara-gara bapaknya mati muda. Merokok, tapi nggak apa-apa. Tapi saya tidak anti rokok, ya kan? Karena siapa tahu ada sponsor rokok. Masih ada aja. Selain merokok, kesempatan, guys. selama perawat saya selain tidak merokok, ada satu pelajaran yang saya ambil, yaitu saat dulu saya merokok, ada teman saya yang suka makan sate usus. Dia bilang, Slim, kamu bahaya lu merokok. Saya bilang, iya bahaya, tapi Anda sate usus, makan sate usus, sate ampela, memang Anda tidak masuk rumah sakit paru, tapi masuk rumah sakit penyakit dalam. Ya kan? Ginjal Anda jebol, baru limpa jebol. Pokoknya setelah saya kuliah kesehatan tuh banyak hal yang saya pelajari untuk lebih menjaga kesehatan. Selain saya menjaga kesehatan, saya belajar bahwa orang lucu seperti saya tidak bisa menjadi perawat. Karena apa? Perawat itu nyawa orang di tangan. Suatu kisah, saya udah pernah ceritain ini sebelumnya.
Ada bapak-bapak datang. Semester 1 masih belum banyak pengalaman. Tapi waktu itu karena perawat itu D3 itu harus banyak praktek. Adalah satu bapak yang datang. Mas perawatnya bilang, "Dek, suntik." Langsung saya suntik tangannya. Terus? Untuk obat jantung. Jantung tidak sembuh, lengannya Bengkak. benjol. Ini yang saya pelajari di perawat. Kenapa tuh ya? Belajar acting. Ya kan? Saya tidak dapat kesehatan, tapi saya belajar acting tenang meskipun tangan benjol. Harus Seorang tetap bapak tua tenang, itu bilang, Slay. "Mas, kenapa ini sakit?" Saya bilang, "Reaksi obat." Padahal mah Saya ambil alkohol, saya usap-usap, "Masih sakit." "Saya ingin minum aja nih, Mbak." Saya harus berakting. Saya sering salah di rumah sakit, makanya saya tidak menjadi perawat. Salah satu kisah lagi, saya dulu di rumah sakit sering caper. Ada pasien, teman saya kalau masuk ke ruangan-ruangan, dia bilang, dia penyuluhan. "Oh, ibu kalau panas gini. Wah, sangat mudah. Saya masuk ingin caper ke seorang ibu yang panas. "Bu, apabila ibu panas banyak minum." Ibunya tidak tersenyum, tidak marah, tapi bertanya, "Mas, kok banyak minum? Kata dokternya nggak boleh." "Saya lupa. Kakinya bengkak. Dia diabetes, bengkak kakinya. Apabila minum, memang dia tidak panas. Kakinya jadi kaki gajah." oh begitu. Banyak sekali pengalaman dalam dunia perawat. Aduh. Selain saya praktek, dulu saya praktek di klinik anak, klinik ini. Yang salah satu yang menarik adalah praktek di panti jompo, di panti jompo Pandaan. Panti jompo Pandaan saya melihat orang tua ada yang saya tanya, "Ibu kesini kenapa?" Ya ada yang memang udah nggak dirawat sama anaknya, ada yang nggak ada keluarganya. Ada lagi anak bangsat, orang tuanya ditinggalkan di panti jompo dengan iming-iming diajak liburan. Astagfirullahaladzim. Ayah kok gitu. Sumpah ini kisah nyata. Kirain Di Pandaan Siratul saya aja tanya, ya guys. "Bapak kenapa masuk sini?" "Saya diajak keluarga saya, tapi ditinggal di sini." Saya mau marah juga. Bapak harusnya curiga juga dong. Kenapa diajak liburan ada perawat-perawat? Sih betul. Kenapa liburan bertemu orang-orang tua juga? Harusnya ada curiga bapak kakek nenek yang ada di panti jompo Pandaan. Tapi meskipun saya kasihan tetap keluarganya bangsat, jangan begitulah. Ya kan? Ditinggalin dia di Ancol. Kan siapa yang nulung? Berapa menit, Pak? Berapa menit lah? 5 lagi, baru 10. Apa Itu lagi? pengalaman saya di Pandaan. Ada lagi pengalaman saya di rumah sakit jiwa. Ya Allah. Banyak Ini banget serius ya di rumah pengalamannya sakit guys. jiwa, pas saya baru datang, itu saya dianterin ke ruangan rehabilitasi narkoba. Lah, emang ada ya? Di situ saya melihat ibu-ibu, Rumah sakit jiwa. ibu-ibu tua dan ada 2 orang di depannya. Saya melihat awalnya, oh mungkin mereka sedang mengobrol. Begitu saya dekati, tahu ibunya ngapain? Apa? Ceramah menggunakan bahasa-bahasa Arab. Bola mantap. Orang gila menyeramai orang gila. Saya tidak membenci orang gila, cuma pemandangan itu saya, tempat apa ini? Namanya juga orang rumah sakit jiwa. Katanya itu rehabilitasi narkoba. Narkoba dilarang bukan karena bahaya, membuat Anda ceramah di tempat orang gila. Menjadi gila, guys. Saya melihat, ya Allah, ini kenapa? Dan mereka serius. Mereka serius. Ibu ini ceramah, kita hidup wala azkinum, dan 2 orang ini nganggu. Ya Allah, akibat narkoba. Orang bisa begitu. Iya. Serem. Lalu saya selain jaga di ruang tadi, saya akhirnya digeser ke ruangan yang lebih tenang. Di situ banyak orang-orang yang pengen sembuh. Oh, yang yang bukan pengen sembuh tengah sih. sembuh Yang udah mungkin lumayan ya. sembuh. Jadi gini, saya mungkin kasih tahu sedikit bahwa orang dengan gangguan jiwa itu mereka cuma butuh diajak ngobrol. Ini serius ya. Mereka butuh diajak ngobrol. Tapi memang obrolannya, dosen saya sudah bilang, kamu kalau di ruangan rumah sakit jiwa, kamu jangan iya-iya aja. Karena mereka tuh pandai bohong.
satu kisah ada bapak, saya lupa nama bapaknya siapa. Dia bilang, saya nanya, Pak, keluarga di mana? Oh ada anak istri saya. Oh di mana Pak? Di Libanon. Wah, Ngapain Pak? Renang. Waduh. jauh-jauh bisa Pak. Tapi yang namanya orang dengan gangguan jiwa ngomong itu serius loh dia ngomongin loh Pak. Ya kan? Tapi yang saya lihat lagi satu pasien, dia di ruangan, dia kerjanya sholat dan pakai peci putih. Wah, mantap. Ini adalah pasien, lupa saya nama bapaknya. Tapi inilah yang saya jadiin data untuk skripsi. Skripsi karena D3 dulu karya tulis ilmiah. Saya datengin bapak ini, saya tanya, Pak, Bapak kenapa masuk sini? Saya masuk sini gara-gara saudara saya masuk rumah, nggak ucap salam, saya marahin. Lu. Pele. Kenapa masuk rumah sakit jiwa Bapak? Padahal ya bener dong, dakwah ada saudara, meskipun mungkin saudaranya ditampar terlalu keras mungkin ya, nggak tahu. Yang jelas alasan dia masuk ke sini karena sesuatu yang benar. Terus saya tanya lagi, Bapak sebelum masuk ini apa Pak? Saya ikut pengajian-pengajian. Tuh benar. Benar juga. Terus Bapak kegiatannya di sini apa? Saya sering ngimamin sholat. Lu. Kenapa orang ini bisa masuk rumah sakit jiwa? Saya tanya lagi. Terus Bapak, kenapa masuk sini Pak? Kan Bapak ini benar. Iya. Barulah dia mengaku. Dia bilang gini, Mas, asal Mas tahu, di dalam tubuh saya ada naga. Yang susah menjadi perawat. Yang susah ini adalah apa? Tidak boleh ketawa. Tidak boleh ketawa. Bayangin Anda tidak boleh tertawa mendengar seorang bapak tua ubah peci di dalam tubuhnya ada naga. Son Goku bukan, Piccolo bukan, ada naga di tubuhnya. Disitulah tantangan saya 3 tahun kuliah untuk tidak tertawa mendengar itu. Saya Gak kuat ya. Coba itu lucu banget. Ya, demikianlah mungkin pengalaman saya selama saya jadi perawat. Jadi ya pesannya semoga buat para perokok, nggak apa-apa Anda perokok tapi kurangin sebat-sebat dulu. Dan juga buat para orang-orang yang masih sehat, semoga Anda bisa lebih jaga kesehatan. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan monolog gue saya Tirta Muslim. Terima kasih. Oke guys, jadi segitu aja video dari Stand Up Indo. Sumpah guys, kalian terhibur nggak? Kalau aku sih emang terhibur banget. Sumpah nyantai banget ngomongnya, tapi emang menghibur kita semua. Cocok banget buat orang-orang gabut seperti kita guys. Cocok buat ditonton. Nah buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa buat subscribe Stand Up Indo. Ya jangan lupa juga buat subscribe aku yang mau subscribe. Dan jangan lupa buat follow sosial media aku. Bye guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.